cakupan daripada bumi Indonesia 70% itu kurang lebih adalah kewenangan Kementerian Kehutanan. Oke. Ya. Sisanya baru Menteri Agraria dan Tata Ruang. Disitulah disitulah semuanya berada. Perkotaan, pedesaan, kecamatan, industri, pendidikan, olahraga, ya, semua berebut di 30 itu. Jadi kalau kita lihat banjir dan banjir bandang, banjir itu tidak mengenal, Pak, mana perkotaan, mana pedesaan, mana tata ruangnya kehutanan, tidak kenal itu. Nah, jadi alamatnya tidak selalu tepat ke BPN. Oke. Kalau daerah itu daerah kehutanan, maka harus mau tak mau kita bicara tentang Hutan. seputar kawasan hutan. Oke. Ya, saya katakan secara fungsi matematik. Oke. Ada fungsi banjir diakibatkan oleh banyak faktor. Ya, faktor ini berada di dalam satu waktu tertentu yang singkat. Gitu ya. Faktor apa itu? Setidaknya ada 7 yang saya lihat faktor yang menyebabkan hidup ini kan ada sebab akibat ya, Pak. Iya. Ya. Yang pertama adalah iklim. Yang kedua kontur tanah. Yang ketiga hukum pertanahan. Yang keempat hukum adat. Ya. Hukum adat dengan kehutanan. Ada tumpang tindih. Kemudian yang keempat adalah kelima pemotongan kayu. Oke. Ya, baik Ilegal yang maupun resmi maupun yang Oke. tidak resmi, legal atau tidak legal. Yang berikut keenam adalah reboisasi. Ya, peraturan reboisasi tidak dijalankan secara sebagaimana mestinya. Itu berarti di situ turunannya adalah bagaimana kontrol. Yang ketujuh adalah hilangnya hukum adat, Pak. Oke. Yang terakhir adalah pertambangan, ya, konsesi pertambangan, ya, baik juga resmi maupun tidak resmi. Nah, yang pertama soal Iklim ya. Iklim, saya setuju bahwa inilah faktor yang paling kuat. Sayang kita kan belum pernah meneliti, Pak, tidak tahu regresi multiple regression antara faktor-faktor dengan penyebab ini. Seberapa R-nya masing-masing. Ya. Oke. Makanya saya tidak sependapat. Oke. Kalau banjir itu akibat daripada salah satu faktor, itu satu logika yang salah menurut saya. Iya. Kan? Itu merupakan akumulasi. Ya. Iklim yang terjadi adalah siklon tropis senyal, ya, yang sudah diumumkan oleh BMKG sebelumnya. Tapi semua pemerintah, apalagi rakyat, abai, tidak memperhatikan. Nah, paling tidak ini disampaikan oleh Bapak Suwardi, guru besar tanah di IPB. Demikian menurut pendapat dia. Jadi beliau mengatakan bahwa iklim itu terjadi di daerah yang curam, ya. Oke. Ya, curam ini akan membawa apapun dari atas ke bawah. Iya. Ya. Itu. Nah, ada solum yang dangkal, ya. Kemudian ada daya serap air yang tidak kuat, ya. Kemudian ada kerentanan erosi tinggi saat hujan ekstrem, ya. Kemudian hujan lebat sebelumnya beberapa hari, ya. Jadi dengan demikian maka terjadilah banjir seperti itu. Oke. Kontur tanah,
Kontur tanah ini saya coba komparatif ya Pak. 3 provinsi itu dengan Riau. Ya. Iya. Riau juga hutan. Hutan ya. Ya. Juga TPL ada di sana. Bahkan 90 kali lipat dari Toba luasnya ya. Bahwa tidak terjadi banjir seperti ini. Jadi dengan demikian memang secara ilmu sederhana kita berada di Bukit Barisan Pak. Oke. Ya. Kelerengan seperti pendapat Pak Suwardi tadi ya, lereng dari atas ke bawah. Iya. Kalau ini berakumulasi maka terjadilah masalah banyak. Makanya dalam Undang-Undang Dasar dikatakan tanah, air, udara dikuasai oleh negara. Ya. Iya, iya. Ini harus negara yang ambil alih karena air meluap dengan apa? Bukan lagi urusan individu atau privat. Gitu. Kemudian tanah adat. Kenapa? Tanah adat itu tumpang tindih. Ini salah satu unsur karena begini Pak. Sebelum berlaku undang-undang desa, Iya. ya, maka desa itu diakui, ya, diakui sebagai ada perangkat-perangkat desa itu. Namun setelah berlaku undang-undang pemerintahan desa, semua perangkat itu disamakan, ya. Jadi bicara struktur pemerintahan desa masa lalu sebelum undang-undang itu, di situ ada bahagian-bahagian yang melakukan tugas-tugas kemasyarakatan. Ini kan harmoni desa diatur oleh desa itu. Ada penjaga air, ada penjaga keamanan, ada administrasi dan sebagainya. Ini hilang. Lalu siapa yang mengawasi hutan? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Inilah yang saya katakan, hilangnya pengaruh, terhapusnya desa, pemerintahan desa model lama, mengakibatkan tidak ada pengawasan. Apalagi belum bersertifikat. Itu pentingnya pemilikan tanah, ya, jelas. Iya. Tapi kalau tidak ada lagi, desa tidak bertanggung jawab, ya. Apalagi tumpang tindih konsesi, desanya sudah ditutup oleh konsesi kehutanan. Inilah yang saya sebut konflik pertanahan di Wonopasogi. Ya, kalau kita nanti elaborasi ini menarik ini. Kemudian pemotongan kayu yang pakai izin dan tidak izin, ini pun saya kira memang ya lepas dari kontrol. Ya. Ini terkait dengan regulasi tadi, reboisasi. Nah, hilangnya faktor hukum adat. Ini terkait dengan hilangnya adat itu. Kalau di satu desa Pak, ada dikenal dengan hutan larangan ya. Larangan itu ditanam di situ beringin yang besar. Selalu dikatakan, ayo itu ada penunggunya, hantu. Iya. Maksudnya supaya jangan ditebang, karena inilah sumber air ke satu desa. Iya. Ya, ini penyedia air yang untuk kehidupan manusia di situ. Kalau pertambangan pun saya kira ini sangat gampang. Pertambangan ini kan misalnya puncak gunung ya. Iya. Hampir 10 kali lipat empalasemennya. Ya. 10 kali lipat. Kita lihat di Batang Toru, di mana itu begitu. Ya kan? Tambangnya sedikit tapi empalasemennya luas. Ini kan dikikis semua tanahnya. Jadi karena faktor kelerangan itu tidak ada lagi yang menahan, ya, apalagi iklimnya besar sekali tidak pernah terjadi, semua tanah di bawah, makanya sebuah peradaban itu hangus, ya, hampus, seperti di Garoga, di Batang Toru itu, ya kan, rumah itu tertutup tanah kok,